jadi lu bapaknya Dodi. Kalau punya anak diajar ya Pak. Anak bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya Pak. Saya mau nyari Dodi, Tolong, saya tolong bertanggung dengerin jawabkan dulu. untuk masalah kesalahan Dodi. Teteh jangan terlalu kasar. Kurang ajar anak situ tau nggak? Hah? Pacaran sama karyawan saya semua. Mendingan sekarang pulang nggak? Teh, dengar ya. Sejelek-jeleknya anak saya, itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya bapaknya. Saya sudah mengasuh, sudah mengerti oleh anak saya. Anak situ. Ya. Saudara. Jangan menyangka anak saya seperti melakukan itu. Yuk, sekarang kita akan coba ketemu sama klien kita. Dia seorang supir angkot, namanya Pak Nandar. Katanya biasa narik di daerah sini ya. Yuk, kita coba cari-cari dulu yuk. Pak angkat 06 sebelah sana. Oh iya, kasih Pak ya. Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Sakit atau gimana, Pak? Pingsan kita. Mobil kita mana mobil kita? Itu kan mogok, mobilnya mogok. Aduh. Mobilnya mogok. Masukin aja, Bang. Masukin aja, Bang. Cepetan. Cepat masukin sini, Pak. Aduh. Masuk dulu. Seorang bapak yang pengen mencari anaknya. Namanya Pak Nandang. Pak Nandang ini adalah seorang supir angkot. Biasa dia ngetem ya. Bayar dulu, Teh. Si Danang mana? Ini apa bayar utang? Saya punya utang Pak, saya Pak. Ini dari orang lagi sakit apa ya? Sini. Saya nggak mau tahu. Ini lagi, Bang, ini lagi pingsan loh ini. Abang siapa? Nggak usah campur, Bang. Kasihan ini, Masalah pingsan tuh. Pingsan ini masalahnya. Sabar dulu, Ini yang punya utang ke gua. Ini apa-apaan sih, Bang? Ini buruan dong ini orang. Ini lagi pingsan. Ayo, jangan. Udah. Tanggung gua. Ayo, naik. Kampung gua. Ayo. Dia berobat. Jangan digebrak-gebrak, kenapa sih? Lu bisa gebrak-gebrak bisa nggak sih lu? Mana? Orang mana? Orang lain. Ini aja terus lagi sakit ya, nggak punya perasaan dong. Kampung. Ada kampung-kampung. Kampung-kampung aja lu. Astagfirullahaladzim, Pak. Akhirnya kita memutuskan, yaudah kita naik angkot saja. Kita cari rumah sakit yang terdekat supaya Pak Nandang ini langsung ditolong sama dokter. Pak. Udah nggak usah diurusin itu, udah. Orang nggak jelas tuh preman-preman itu. Udah tau orang lagi ada pingsan kok. Pak. Masih aja begini Ini orang. mana di klinik dekat sini, ada nggak? Apa ada di depan? Ada klinik dekat sini ada, Mas. Ada. Mas arahin, Mas, kasih tahu, Mas. Iya. Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun Pak. Ini Pak. Pak, ini rumah sakit Pak, kiri Pak, ke rumah sakit Pak ya. Turun ya. Bantu, Pak. Coba kita cari lagi tuh di depan sana kayaknya tuh angkotnya.
setelah Pak Nandang ini mulai enakan, mulai baikan, ya, dia ngajakin ketemu lagi. Dia pengen mencari anaknya. Udah 3 tahun ini anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kita parkir sini aja Pak, kita nyebrang aja. Yuk. Loh itu kenapa itu Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa gitu? Depan. Nah pas kita sampai di tempatnya Pak Nandang, ini kejadian lagi. Ada 2 preman di situ berusaha gangguin Pak Nandang. Lu lagi, lu ngapain? Pak. Lu malah lagi-lagi. Ngapain lagi lu? Ini dia. Udah bayar setoran sama bos gua. Ini mobil bukan dia, Bang. Udah berbulan-bulan dia bawa 3 setoran sama bos gua. Kasih gua apa? Kasih gua apa? Bapak kenapa ini? Bapak kenapa ini? Sakit banget. Ngapain lo? Aduh. Bapak ini belum bayar setoran. Ini kawasan gua. Iya, saya belum bayar. Bang, pelan-pelan, Bang lagi sakit loh, jangan dipaksa-paksa begitu dong. Bang, sabar aja. Nggak apa-apa ini, Bang. Gak apa-apa, saya gak apa-apa. Apa, Bapak? Saya lagi sakit. Bapak rumah sakit lagi nih. Udah. Mau ke rumah sakit nggak, Pak? Bener apa ini? Aduh, saya takut kalau Bapak kayak gini keadaannya, Pak. Biarin deh. Biarin aja, duduk bawa. Bapak belum bayar setoran berapa lama? Berapa bulan? Udah lama saya. Udah lama nggak bayar. Nggak ada duitnya. Tapi Bapak ngabarin dan ngasih tahu kan kalau emang Bapak lagi. Bang. Iya. Ya Allah. Iya. Sorry ya, gua mau ngambil ini. Ini bukan punya dia. Ini mobil setoran bos gua. Sebentar dulu, dia kan lagi sakit ini. Coba tanyain dulu dong, jangan langsung rampas-rampas begitu. Masalah itu, Bang. Gua udah Coba, capek, Bang. Coba berdiri dulu, Pak. Pak, berdiri dulu, Pak. Pak, berdiri dulu. Pak, ini mobilnya benar Bapak belum setoran ini berarti. Iya. Mobilnya mau ditarik ini gimana ini? Ya udah. Hah? Biarin aja deh, nggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Ah, udah, kasih aja Tarik deh. apa? Lo jadi ikut campur. Udah. Jangan ribut, jangan ribut. Iya, iya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah. Usah dorong-dorong Udah, nggak apa-apa. Aduh, udah. Biarin deh. Ini udah salah Bapak saya. kerjanya gimana, Udah Pak? dosa saya. Bosnya marah, mobilnya minta ditarik karena Pak Nandang ini nggak ada kejelasan pembayaran. Ya kita nggak bisa apa-apa. Bosnya yang minta, ya dan Pak Nandang nggak bisa bayar setoran, akhirnya mobilnya ditarik di situ. Ini bener nih Pak, nggak apa-apa diambil ini Pak. Pak, nanti Bapak kerjanya gimana, Pak? Nggak apa. Buat makan Nggak gimana, apa, Pak? nggak apa. Aduh. Bapak utang berapa Aduh. sih Pak sebenarnya setorannya? Aduh. Udah nggak bisa dihitung saya. Udah. Mau Saya duduk nggak dulu, bisa Pak. dihitung. Bisa nggak? Aduh. Bapak jadi udah lama nggak setor sama mereka? Iya, Udah banyak utang Bapak ini? banyak. Emang harusnya sebulan berapa, Pak? Ya, udah nyetor paling nggak sekitar 600-an. Pak Nandang di situ sedih, kecewa juga pasti kecewa. Karena apa? Karena mobil itu adalah mobil satu-satunya dia untuk mencari nafkah. Tapi itu kan nyari duitnya juga susah. Sekarang lagi sepi angkot. Yang penting saya ini aja deh. Ini juga mau nyari anak saya juga nih. Nah, terus kita mau cari kemana? Pak Nandang bilang, terakhir Dodi ini punya pacar namanya Ida. Nah, Ida ini punya bapak namanya Pak Baim. Mas, kita ketemu Pak Baim. Bang Boim itu dia lagi dagang di Jalan Paledang. Paledang. Gitu. Ayo kita ke sana ya. Hati-hati, Pak, ya, hati-hati. Ya, kita dapat alamatnya, kita pun menuju ke tempat usahanya Pak Baim. Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam. Boim. Saya bapaknya Dodi, Oh, Bapak Dodi yang mana ya, Pak? yang pacarnya Ida, anak bapak. Oh, jadi lu bapaknya Dodi.
Kalau punya anak diajar ya Pak. Anak Bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya Pak. Tapi dia kabur dengan tanggung jawab Pak. Sabar, Pak. Gimana mau sabar Pak? Dia nggak percaya anaknya melakukan itu. Kapan kejadiannya? Pak, anak Bapak harus tanggung jawab Pak. Sabar, Tanggung jawab. sabar. Jadi harus tanggung jawab Pak. Udah Bapak begini Pak, pergi. Sabar. Anak Bapak jangan tanggung jawab sama saya Pak. Saya nggak mau Pak. Bukan begitu. Suruhnya Bapak tanggung jawab Pak. Saya nggak mau. Anak Bapak tuh dia harus tanggung jawab Pak. Saya mau minta Tidak maaf. mengambil dia anak saya Pak. Pak, saya minta Bapak, maaf. Bapak tenang Nanti dulu, kan saya Pak. kita selesaikan deh. Bapak tenang dulu, Pak. Urusan ini. Ini mau dijelasin dulu, Kak. Emang anak Bapak hamil sama Dodi, anaknya Bapak ini. Nanti kita suruh tanggung jawab, Bapak. Tenang dulu, tapi tolong jelaskan kapan kejadiannya dan kok bisa loh ini. Pak Nandang ini udah nggak ketemu anaknya selama 3 tahun. Jadi kalau anak Bapak hamil di luar nikah sama Dodi, Pak Nandang ini nggak tahu apa-apa, Pak. Kejadiannya kapan, Pak? 3 bulan yang lalu Pak. 3 bulan yang lalu? Iya. Pak Nandang ini nggak pernah tahu Dodi ada di mana, Pak. Udah 3 tahun dia nggak ketemu sama anaknya. Nah, ini saya juga mau cari anak saya, Dodi. Ya Pak, nanti kita sama-sama cari Dodi. Bapak tahu nggak di mana Dodi berada? Udah. Pak, saya akan coba cari Dodi, Pak. Udah pergi. Pergi. Udah pergi. Udah Pak, sabar dulu dong Pak. Ya udah, dengan terpaksa akhirnya kita tinggalkan tempat usaha itu. Kita menuju ke mobil dengan harapan nanti kita bisa cari Dodi di tempat yang lain. Ya diambil hati Pak. Nanti kita buktiin dulu. Pak. Sabar dulu Pak. Bapak mau apa nih? Bapak tanggung jawab. Iya. Pak, kenapa? Ya. Kan Bapak bisa Sabar, ngomong Kang baik-baik. Boim. Jawab. Kang Boim. Pak, Saya sabar cari dulu, Pak. Dodi. Saya. Saya Ya, cari Pak, Dodi ya. sabar dulu, Pak. Sabar. Pak, sabar Pak, istighfar Pak. Dibantu, kita bantu Pak. Ayo Pak, coba jelasin. Saya minta tanggung jawab. Bapak bener mau tanggung jawab sama anak saya Pak? Iya, Kang Boim ini sabar. Saya lagi nyari Dodi juga. Udah lama Dodi nggak ketemu sama saya. Pak Baim ini datang lagi nemuin kita. Dia minta tolong sama kita supaya serius kalau emang bener nyariin Dodi. Coba cari Dodi di daerah Baranang Ciang. Biar sebelah mana di lokasi? Coba cari aja, coba cari kok dia sama teman-temannya. Iya, Bapak tahu kok Bapak nggak minta tanggung jawab sama dia? Saya berapa kali ketemu sama Dodi untuk meminta pertanggungjawaban tentang anak saya. Tapi apa? Dia selalu kabur. Dia selalu nggak mau tanggung jawab. Dia lari ketakutan. Itu yang buat saya jengkel. Kalau ada tambah Pak kabur mulu Pak. Ya, baik. Saya cari Dodi, anak saya ya, Pak ya. Bapak sabar dulu ya. Nanti kalau ketemu kita Sabar, kasih ya. tahu ke Mudah-mudahan dia Pak. ketemu. Kita tanggung jawab. Ya. Sabar ya Pak. Iya Pak ya, Bapak ya. Akhirnya kita coba ke daerah Pandang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Bapak tadi nggak kaget Pak dapat informasi seperti itu. Ya, saya kaget banget, Pak. Karena kan juga saya nggak nyangka kalau anak saya sampai memperlakukan seperti itu terhadap pacarnya, si Ida. Ya, dia diminta pertanggungjawaban Pak. Berarti Bapak juga nanti harus ngomong sama anaknya. Iya. Tanyain secara tegas. Ya bener nggak anaknya melakukan hal itu? Ya, sebaiknya kita cari Dodi dulu deh. Ya udah Pak, langsung ya kita ke Taman Baranang Siang Pak. Akhirnya kita coba ke daerah Pandang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Pak, nanti agak ngiri dikit Pak ya, pelan-pelan Pak. Pas sampai di Baranang Siang, di situ kita ngeliat ada anak-anak muda nongkrong di sana. Sepertinya si itu tuh Derry. Dari siapa? Itu tuh yang pakai Siapa, Pak? kaos coklat. Yang mana? Itu. Yang pakai jaket Dari siapa? coklat. Derry temannya Dodi. Yang coklat itu Pak? Coba kita tanya ke sana. Si Bang. Ya? Iya. Nah, ini benar Mas Dery. Iya, saya sendiri. Iya, Mas Dery berarti temannya Mas Dodi kan? Dodi. Jadi pacarnya Ida. Aduh,